Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan. Kita ada lagi pada renungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-14. Firman-Nya berkata demikian, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita menjadi sahabat Kristus. Sungguh merupakan suatu kebanggaan, kebahagiaan tersendiri kalau kita bisa menjadi sahabat Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah penyelamat hidup kita. Dan karena itu kita terus belajar dan terus berusaha supaya kita bisa menjadi sahabat Kristus. Karena itu kita belajar dari firman Allah di hari ini bagaimana supaya kita menjadi sahabat Kristus. Kalau kita perhatikan dalam ayat tadi, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi supaya kita menjadi sahabat Kristus, syaratnya adalah berbuat apa yang diperintahkan kepada kita. Atau dengan kata lain, kita mentaati firman, maka kita akan menjadi sahabat Kristus. Secara khusus, dalam konteks ayat ini berbicara apa yang diperintahkan Kristus kepada kita, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi menjadi sahabat Kristus kita harus mentaati perintahnya, dan konteks ayat ini perintahnya secara khusus yaitu saling mengasihi. Jadi sahabat Kristus itu tidak ada saling membenci, saling mendendam, saling iri hati satu dengan yang lain, itu tidak bisa. Tapi kalau kita mau menjadi sahabat Kristus, ya kita harus mentaati apa yang diperintahkan Kristus bagi kita. Secara khusus yang dia perintahkan adalah mari kita saling mengasihi. Sehingga dengan kata lain bahwa kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka itu tandanya bahwa kita adalah sahabat Kristus. Jadi kita terus berusaha dalam hidup ini, kita tidak boleh saling membenci, karena kebencian itu menunjukkan kita punya cacat moral. Dan kita tidak akan mungkin menjadi sahabat Kristus kalau hidup dengan kebencian, dendam, iri satu dengan yang lain. Tapi sebaliknya kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kalau kita mau saling mengasihi, itu artinya bahwa kita terus selalu berniat berbuat kebaikan bagi sesama kita. Dan demi kebaikan itu kita mau rela berkorban. Itu yang namanya mengasihi. Jadi kasih itu selalu identik dengan pengorbanan. Dan pengorbanan itu selalu mau ingin berbuat kebaikan untuk orang-orang lain. Jadi mari kita terus mentaati firman, yaitu kita saling mengasihi. Saling mengasihi berarti bahwa kita terus berorientasi untuk berbuat kebaikan kepada sesama kita. Kita terus berusaha untuk kita bisa membantu sesama kita, menolong sesama kita. Itulah namanya kita mengasihi. Dan kalau kita mau mengasihi satu dengan yang lain, maka itu berarti bahwa kita bisa memenuhi syarat menjadi sahabat Kristus. Dan saya percaya ketika kita menjadi sahabat Kristus, pasti ada perlakuan-perlakuan khusus. Ada perlakuan-perlakuan istimewa Tuhan bagi saudara dan saya, karena saudara dan saya adalah sahabat Kristus. Jadi ini menjadi kebanggaan, kebahagiaan bagi kita sebagai umat, bila kita bisa menjadi sahabat Kristus, dan ini yang harus terus-menerus kita usahakan dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa, puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya kami bisa menjadi sahabat Kristus dengan cara kami mau saling mengasihi satu dengan yang lain.
kami terus mengusahakan kebaikan untuk orang lain, dan demi kebaikan itu kami mau rela berkorban. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.